yang agak lengkap. Dalil doa ini adalah dari Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man tawaddoa." Perhatikan hadisnya ini, Pak ya. Man tawaddoa, siapa yang berwudu, fa ahsanal wudu. Tapi syaratnya adalah wudunya dilakukan dengan baik. Wudunya dilakukan dengan sempurna. Sempurna rukun wajibnya, diusahakan baik juga sunnah-sunnah dan adab-adabnya. Jadi syaratnya setelah wudu itu enggak wudu asal, tapi wudu dengan baik. Fa ahsanal wudu. Tsumma qala, kemudian baru membaca asyhadu alla ilaha illallah dan seterusnya. Ini saya artikan di dalam terjemahannya. Asyhadu alla ilaha illallah, aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Wahdahu la syarikalah, satu-satunya tidak ada partner, syarik, tidak ada sekutu. Sebagian orang nggak paham apa makna sekutu. Nah, kita dari kecil itu tidak ada sekutu baginya. Dulu saya kecil, sekutu itu apa sekutu? Itu nggak paham sekutu itu. Nah, sekutu itu artinya partner. Syarik itu yang memiliki saham. Jadi kalau kita punya perusahaan, terus kemudian ada yang investor ataupun menanam saham dalam perusahaan kita, maka penanam-penanam modal atau penanam-penanam saham itu semuanya disebut syarik, syuraka. La syarikalah, Allah itu kepemilikannya, kekuasaannya tidak terbagi-bagi. Memang murni hanya Allah Subhanahu wa taala saja. Makna daripada la syarikalah, tidak ada sekutu baginya, tidak ada partner, tidak ada investor, tidak ada pengongsi bagi kepemilikan dan juga kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Satu-satunya Allah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, aku bersaksi bahwasannya Sayyidina Muhammad adalah hamba Allah dan utusan Allah. Kemudian membaca Allahumma ja'alni minat tawwabin. Ya Allah, jadikanlah aku orang-orang yang senantiasa taubat berkali-kali, tawwabin. Wa ja'alni minal mutatahhirin, dan jadikanlah aku daripada orang-orang yang senang bersuci, senantiasa mensucikan diri. Maka balasannya kata Nabi, futihat lahu samaniyatu abwabil jannah, akan dibuka baginya ketika wudu yang pertama, memperbaiki wudu yang kedua, membaca doa setelah wudu, futihat lahu, dibukakan bagi kita, bagi orang-orang yang membacanya, 8 pintu-pintu surga. Yadkhulu min ayyiha syaa, dia bebas memasuki salah satu pintu mana yang dia mau. Masya Allah, pintu surga ada 8. Dia bebas memasuki dari pintu surga mana saja yang ia mau. Gini Pak ya, wudu itu sebenarnya tujuannya adalah pembersih. Ini yang kita bahas dari awal wudu. Dan bukan membersihkan zahir. Karena yang walaupun mulut kita bersih, sudah sikat gigi, yang walaupun tangan kita sudah pakai hand sanitizer sampai enggak ada kumannya, yang walaupun mungkin muka kita udah facial wash, betul nah bahasanya itu kan, cuci muka, sudah krim bat untuk rambutnya atau sudah dicuci, tapi tetap saja untuk kita sholat, kita tetap harus wudu. Karena yang diinginkan Allah Subhanahu wa taala itu bukan hanya sekedar bersih zohirnya, tapi bersih daripada dosa, bersih daripada sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala tidak suka. Maka yang dibersihkan ketika kita mau wudu, yang ketika kita mau sholat, itu bukan kemaluan. Kalau keluar kentut, yang keluar itu adalah dari dubur, tapi ternyata yang dibasuh muka, tangan, kepala, telinga, kaki. Karena anggota-anggota ini yang sering maksiat.
Sehingga yang dibersihkan itu maksiatnya. Dan ini sesuai dengan hadis sahih. Dan ini sudah pernah saya sampaikan. Yang kita inginkan adalah sebelum sholat kita sudah bersih. Sebelum berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala kita sudah suci. Bersih daripada dosa, bersih daripada maksiat, bersih pikirannya ketika kita mengusap kepala, bersih matanya saat ketika kita membasuh muka, bersih mulutnya ketika kita kumur-kumur, bersih pendengarannya saat ketika kita mengusap telinga, bersih juga tangan, dosa tangannya ketika kita membasuh tangan, dan juga kaki ketika membasuh kaki. Ini yang diinginkan. Berarti ini sesuai dengan filosofi hidup. Tujuan kita hidup ini di dunia ini adalah kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan bersih. Tujuan kita, sholatnya, puasanya, zakatnya, hajinya, semuanya ada balasan pembersihan dosa. Semuanya. Kalau untuk sholat, Nabi SAW sudah banyak sekali hadis-hadis yang menerangkan bahwa satu sholat itu menggugurkan dosa-dosa kita. Jangankan sholatnya, hanya rukunya saja itu sudah menggugurkan dosa-dosa kita. Hanya dengan membaca Fatihahnya itu sudah menggugurkan dosa-dosa kita. Begitu pula juga dengan puasanya, begitu juga dengan zakatnya, begitu juga dengan zikir-zikirnya, begitu juga dengan Al-Qur'annya, begitu juga dengan sodakohnya. Semuanya dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan pengampunan dosa. Karena tujuan kita hidup ini adalah biar kembali kepada Allah, sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala lahirkan di dunia dalam keadaan gak punya dosa. Kita ingin kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala besok dalam keadaan tidak punya dosa. Pertama, membasuh ketika wudu yang kita bersihkan adalah taubat, bersih dari anggota tubuh. Ini sudah saya bahas satu persatu sedikit-sedikit ketika kita membasuh bagian-bagian anggota wudu. Sekarang lihat doanya. Setelah anggota tubuh bersih, ternyata nggak cukup. Harus akidahnya juga bersih. Maka ketika membaca doa, yang dibaca doa apa? Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh atau asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Jadi setelah membersihkan anggota, bersihin dulu anggota tubuhnya. Yang kedua, membersihkan akidah. Keyakinannya benar kepada Allah. Asyhadu an la ilaha illallah itu bermakna tidak ada Tuhan selain Allah. Tidak ada yang diharap kecuali Allah. Tidak ada yang ditakutkan kecuali Allah. Tidak ada yang dianggap penilaiannya kecuali Allah. Tidak ada yang berkuasa kecuali Allah. Tidak ada yang memiliki kecuali Allah. Nah, sebab yang walaupun kita ini sudah muslim, yang walaupun kita ini sudah Islam, tapi seringkali iman kita ini terkontaminasi, teracuni, terubah dengan suasana. Iman kita ini Pak, termasuk saya. Mungkin nanti ada yang yakinnya kepada hartanya. Mungkin ada yang keyakinannya kepada anaknya. Yang istri yakin kepada suaminya. Nanti kalau suami saya meninggal, siapa yang ngasih makan saya? Nah, itu membuktikan berarti selama ini yakinnya kepada suami. Bisa kira-kira Pak ya? Mungkin yakinnya juga dengan jabatannya. Mungkin keyakinan yang dikhawatirkan, yang ditakutkan, yang difikirkan itu kebanyakannya adalah hal-hal selain Allah. Kaedah daripada Imam Al-Jailani, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani rahimahullah ta'ala, kaedahnya kullu ma rajauta wa khifta minhum fahuwa ilahuk, kullu ma rajauta hu wa khifta minhu fahuwa ilahuk. Setiap yang kamu khawatirkan, segala hal yang kamu harapkan, itu sejatinya sudah menjadi Tuhan kamu. Kita takut sekali kepada bos. Kalau sampai ketakutan kita kepada bos sehingga membuat kita menjadi melanggar aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala, berarti bos sudah kita jadikan Tuhan. Gara-gara pekerjaan kita, tapi pekerjaan saya menuntut saya seperti ini. Nuntut apa? Sehingga saya nggak bisa nutup aurat. Ini pekerjaan saya dari bos harus seperti ini.
melanggar syariat, berarti bos kita adalah Tuhan kita. Itu pentingnya untuk kita setiap kali sholat memperbaharui kembali kita punya akidah, memperbaharui kembali kita punya yakin. Nanti kalau saya nggak kerja, saya makan apa? Ya, secara hukum sebab dan akibat ataupun juga sekedar menyampaikan sunnatullah, memang kita harus berusaha, itu nggak masalah. Tapi kebanyakan kita masuk ke dalam hati kita bahwa kalau saya nggak kerja, saya nggak punya rezeki. Kalau saya nggak berusaha, saya nggak punya rezeki. Berusaha wajib, meyakini usaha nggak boleh. Berusaha wajib, harus, itu kewajiban kita. Tapi meyakini dengan usaha bahwa usahalah yang mendatangkan rezeki, ini keliru keyakinannya ini. Jadi sehingga kalau seandainya orang yang gak kerja tuh gak dapat rezeki, orang gila gak bakal punya rezeki, Pak. Anak kecil gak bakal dapat rezeki, gak bisa makan. Tapi buktinya orang gila tetap hidup. Bahkan kadang-kadang hidupnya lebih kuat daripada kita yang waras. Kita yang waras makan sedikit, yang salah sakit, lambat makan sedikit, mahnya kambuh. Tapi orang gila, Allahu Akbar, makan yang berdebu, makan dari sampah sekalipun, kadang-kadang beberapa hari nggak makan. Ternyata hidup, ternyata tetap Allah jamin. Ada saja yang Allah Subhanahu Wa Taala atur, hatinya mungkin kasihan untuk ngasih makan, ataupun juga dia dapat makan dari mana. Nggak tahu, kadang-kadang bahkan megang uang tuh orang gila. Dia sendiri nggak tahu itu uang benar apa enggak atau manfaatnya seperti apa. Jadi begitu juga anak kecil, mereka nggak pakai usaha, ternyata tetap hidup, ternyata tetap makan, ternyata keperluannya tetap terpenuhi. Jadi keyakinan yang seperti itu yang kita perlu bangun, bukan meninggalkan usahanya itu haram. Meninggalkan ikhtiar itu haram. Dulu Nabi Musa dalam kitab Ihya Ulumuddin itu pernah dimarahi Allah. Ini saya cerita teman-teman tahun ini. Dalam kitab Ihya Ulumuddin itu Nabi Musa pernah suatu ketika sakit, terus nggak mau berobat. Kata orang-orang, kata Bani Israel, kata murid-muridnya, kata jamaahnya, kata umatnya, dikasihlah herbal, obat herbal. Ini Nabi obat herbal biar Nabi cepat sembuh. Nggak tahu penyakitnya apa, nggak disebutkan. Pokoknya ini obat herbalnya, diminum ya. Kata Nabi Musa, enggak. Saya mau langsung doa kepada Allah saja. Saya mau langsung kesembuhan saya dari Allah Subhanahu Wa Taala saja. Ditunggu akhirnya, ya sudah, karena nggak mau diminum, sehari, 2 hari, sebulan, 2 bulan, doa. Akhirnya Allah Subhanahu Wa Taala mewahyukan kepada Nabi Musa, ya Musa, turidu antan kudo hikmati bidu'aik. Musa, apakah kamu sengaja ingin membatalkan ketetapanku, hikmahku, sunnahku, sunnatullah maksudnya, sunnahku, ketetapanku dengan doamu? Dah, minum tuh obat herbal yang dikasih sama Bani Israil itu, minum. Baru nanti kamu bisa sembuh. Maknanya Allah sudah menetapkan untuk kamu mendapatkan akibat, kamu harus memiliki sebab. Itu sudah ketetapan Allah di alam dunia. Jadi jangan kata Allah Subhanahu Wa Taala itu menegur Nabi Musa, jangan kamu dengan doa kamu membatalkan sunnah ketetapan yang sudah saya tetapkan antara sebab dan akibat. Kalau kamu mau dapat rezeki, keluar dulu, ada usaha dulu, itu sebab akibat. Jadi Nabi Musa pun ditegur oleh Allah Subhanahu Wa Taala disebabkan karena hanya semata-mata mau berdoa, nggak mau minum obat. Jelas ya Pak ya? Tapi di lain sisi Nabi Musa pun juga pernah ditegur sama Allah Subhanahu Wa Taala ketika minum obat nggak baca doa. Suatu ketika sakit, terus kemudian Nabi Musa minta sama Allah, doa sama Allah, ya Rob, saya sakit, doanya minta obatnya tuh apa? Ternyata disebutkan sama Allah, doanya dedaunan ini atau buah ini. Akhirnya Nabi Musa langsung ambil, minum atau makan, sembuh. Beberapa waktu lama kemudian sakitnya persis sama. Akhirnya Nabi Musa nggak pakai ngedoa, langsung ambil itu buah, langsung ambil itu herbal atau ambil itu bahan-bahan, diminum, ternyata nggak sembuh.
Kenapa yang pertama? Akhirnya doa sama Allah SWT. Kalimullah wa kallamallahu Musa taklima. Nabi Musa berdoa langsung ngobrol sama Allah SWT. Kenapa doa yang pertama ataupun juga minum obat yang pertama saya sembuh, sedangkan sekarang saya udah minum obat berkali-kali kok nggak sembuh-sembuh? Jadi kata Allah Subhanahu Wa Taala, sebab kamu minum obat yang pertama, minta dulu, tanya dulu, konsultasi dulu dengan saya, mengandalkan Allah. Tapi dengan yang kedua, kamu ngandelin obat kamu. Kamu ngandel ketika sakit langsung minum obat itu, gak pakai doa dulu ke saya. Jadi saya gak nurunkan kesembuhan, karena kesembuhan tetap di tangan Allah. Nah, jadi sehingga kita dari dua cerita yang agak kontra seperti ini, yang agak berbeda, ini masing-masing ada makomnya. Kita wajib berusaha, itu adalah syariat. Artinya syariat kalau kita tidak berusaha, dosa. Kita tidak kerja, dosa ketika terlalaikan hak-haknya. Tapi kalau kita meyakini asbab kita, gara-gara perdagangan kita lah kita dapat bisnis, gara-gara sehingga menyebabkan banyak orang dagang berani bertentangan atau menentang hukum Allah. Gara-gara orang dagang sampai lupa keasikan bisnis, sampai akhirnya subuhnya kesiangan, sampai akhirnya berani untuk ngambil riba, sampai akhirnya berani nipu, gara-gara meyakini bahwa perdagangannya, pekerjaannya adalah yang memberi rezeki. Ini gara-gara akidahnya keliru, terus kemudian akhirnya perbuatannya pun juga keliru. Nah, ini yang menjadi seolah-olah menganggap ada Tuhan selain Allah. Kita saat ketika dipanggil atasan, cepat. Dipanggil bos, cepat. Bahkan kalau di miss call-nya malam-malam sekalipun, nggak berani nggak ngangkat. Kalaulah kita nggak keangkat sekalipun karena kita lagi tidur, beberapa waktu ketika kita lihat handphone, bos nelpon, kita telepon balik. Minta maaf bos, minta maaf. Tadi saya lagi tidur, tadi saya lagi ke WC, tadi lagi saya apa. Sengaja ditelepon balik untuk minta maaf. Lantas bagaimana dengan Allah Subhanahu Wa Taala? Ketika Allah Subhanahu Wa Taala ambil, ketika Allah Subhanahu Wa Taala panggil, ternyata kita tidak peduli dengan panggilan Allah Subhanahu Wa Taala. Bukankah aku yang menguasai hidup kamu? Bukankah aku yang menguasai rezeki kamu? Bukankah aku yang akan menjamin kamu nanti di surga atau neraka? Semuanya Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dalam Al-Quran Allah katakan, innalladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu. Orang yang mengucapkan dan mengulang-ulang Rabbunallah, Tuhan saya Allah, yang punya saya Allah. Rabb, murabbi, yang mendidik saya Allah, yang merawat saya Allah, yang menjamin saya Allah. Terus ngulang-ngulang agar akidahnya nggak rusak dengan keduniaan kita, dengan sekitaran kita. Kadang-kadang kita merasa memiliki anak. Berapa banyak orang tua yang merasa memiliki anak, sehingga saat ketika Allah uji dengan anaknya, mungkin anaknya susah dikasih tahu, susah dinasehati atau apa saja, sehingga putus asa, stres sendiri karena merasa memiliki hatinya anak, padahal kita sama sekali nggak punya apa-apa. Anak kita pun juga punyanya Allah. Seandainya anak itu tuh punya kita, udah jadi ganteng dan cantik pasti. Kita kalau mau lahiran anak, itu mau lahiran anak pas 4 bulanan atau 7 bulanan, itu kadang-kadang bacanya surat Yusuf, biar kalau laki-laki seganteng Nabi Yusuf. Kalau seandainya perempuan, kita baca surat Maryam, biar nanti sesoleha Maryam. Ternyata yang lahir nggak kayak Pak Yusuf, nggak kayak Bu Maryam misalnya, kan? Karena memang bukan kita yang membentuk. Karena bukan seperti yang kita mau. Memang anak bukan punya kita. Rabbunallah, itu anak punyanya Allah. Sehingga ada berapa banyak saat ketika kematian anak, sampai melakukan hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, seolah-olah nggak percaya dengan takdir. Kenapa harus lebih cepat? Kenapa anak saya ya? Kenapa? Ya bukan kenapa, karena memang bukan punya kita. Kalau semakin merasa memiliki, semakin sakit saat ketika diambil.
Nah, tapi kalau nggak merasa memiliki, punya Allah ini terserah Allah Subhanahu wa taala. Begitulah lebih kurang. Nah, jadi kembali ini fungsi yang diinginkan Allah dari doa wudhu kita. Asyhadu alla ilaha illallah. Setelah kita bersih anggota tubuh kita dengan dosa, kita dibersihkan hati kita daripada akidah kita dibersihkan. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Aku bersaksi, aku meyakini bahwasannya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Orang yang mengungkapkan kata-kata ini Muhammadur Rasulullah Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda 'alal kufari rahamah bainahum, yang mengatakan Nabi Muhammad adalah utusan Allah berarti harus meyakini bahwa satu-satunya jalan menuju keselamatan hanya mengikuti Nabi. Satu-satunya menuju kebahagiaan hanya mengikuti jalan Rasul. Satu-satunya. Kalau satu-satunya berarti yang lain nggak selamat. Kalau satu-satunya mengikuti jalan Nabi berarti selain yang nggak ngikuti agama Nabi nggak selamat, dan ini akidah. Jadi kalau kata Nabi SAW dalam riwayat Muslim, ma min ahadin min hadhil ummah yasma'u ma ji'tu bihi yahudiyun aw nasraniyun. Tidak ada di kalangan umat ini yang mendengar daripada ajaranku, maksudnya Islam. Umat ini mau itu Yahudi atau Nasrani yang sudah mendengar ajaran Islam, walam yu'min bihi, tapi tidak beriman kepadanya, famata fahuwa finnar, mati kemudian dia masuk neraka. Ini yakin kita. Keyakinan kita, orang yang mati dalam keadaan kafir, dia masuk ke dalam neraka. Ini keyakinan, harus. Kalau enggak, berarti bohong, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullahnya palsu. Berarti dia tidak meyakini satu-satunya jalan menuju kebahagiaan adalah Nabi. Berarti la ilaha illallah Muhammadur Rasulullahnya luntur. Terus kemudian, kalau kita meyakini bahwa wa anna Muhammadar Rasulullah, maka cara hidup yang terbaik adalah cara hidupnya Nabi SAW. Sholat yang terbaik sholatnya Nabi, maka rumah tangga yang terbaik rumah tangganya Nabi. Kalau kita meyakini bahwa wudhu yang terbaik adalah wudhunya Nabi, maka cara memerintah yang terbaik adalah cara memerintahnya Nabi. Kalau kita bisa meyakini bahwa Nabi, akhlak yang terbaik adalah akhlaknya Nabi, maka kita juga harus meyakini bahwa hukum hakam halal haram yang dibawa Nabi adalah hukum yang terbaik. Kadang-kadang sebagian orang, ya kalau berbicara tentang akhlak, nomor satu, ya betul, Nabi Muhammad SAW, kita harus meneladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita harus ikuti Nabi SAW. Kalau bicara tentang budi pekerti, ya benar. Tapi ketika berbicara hukum hakam, halal haram, berbicara tentang undang-undang yang ditetapkan oleh Nabi, nanti dulu ini tidak relevan dengan zaman. Nah, ini aneh ini. Imannya luntur Muhammadur Rasulullahnya. Jadi orang yang menganggap bahwa Muhammadur Rasulullah semakin kenal dengan Nabi, bagaimana Nabi berakhlak, bagaimana Nabi tidur, bagaimana Nabi di WC, bagaimana Nabi bangun tidur, bagaimana Nabi di pasar, bagaimana Nabi di masjid, ini harus senantiasa Muhammadur Rasulullah. Jadi Nabi itu Muhammadur Rasulullah, beliau yang menjadi jalan untuk menuju Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan ridho Allah. Muhammadur Rasulullah bukan hanya di masjid, tapi Muhammadur Rasulullah juga di mall. Saat ketika di mall, kita juga meyakini bahwa bagaimana Nabi itu di pasar itu bagaimana. Oh, Nabi di pasar itu zikir. Kata Nabi, idza dakhala ahadukum man dakhala suqa faqala, orang yang masuk pasar kemudian dia membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu sampai syai'in qadir, kutiba lahu alfi hasanah, ditulis baginya 1.000.000 pahala. Wa buhiyat anhu alfi sayi'ah, dihapus 1.000.000 dosa. Wa rufi'alahu alfi darajah, diangkat baginya 1.000.000 derajat. Rawahu Tirmidzi, diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Jadi maknanya kalau masuk pasar kita juga zikir, masuk mall juga zikir. Pun juga di dalam WC-nya Muhammadur Rasulullah. Bagaimana Nabi dalam WC? Di kantornya juga Muhammadur Rasulullah, di pemerintahannya juga Muhammadur Rasulullah. Maka ini baru benar Muhammadur Rasulullah. Kita dikembalikan setiap habis wudu suruh syahadat lagi.
untuk memastikan keyakinan kita ini benar. Bersih anggota tubuh, bersih juga akidahnya, bersih zohirnya, bersih batinnya. Setelahnya apa? Allahumma ja'alni minat tawabin. Ya namanya manusia yang walaupun udah bersih anggota tubuhnya, udah taubat matanya, udah taubat lidahnya, udah taubat tangan dan kakinya, dosa lagi, ngulang lagi. Maka minta sama Allah, ya Rob, Allahumma ja'alni minat tawabin. Kalau sekarang hamba udah bersih, tolong jadikan hamba senantiasa taubat. Kalau memang terlibat lagi, ya Allah, taubat lagi. Mana dari tawab? Dalam Al-Quran Allah bilang, innallaha yuhibbut tawabin wallahu yuhibbul muttahhirin. Yuhibbut tawabin, Allah mencintai orang yang senantiasa taubat. Tawab itu bukan taib. Kalau dalam bahasa Arab, taibin atau at-taibun, orang yang bertaubat sekali. Tapi tawab itu taubatnya berkali-kali. Jadi Allahumma ja'alni minat tawabin, ya Allah jadikan saya orang yang berkali-kali taubat, gak cuma sekali. Kalaulah terlibat lagi, taubat lagi, berterlibat lagi, taubat lagi. Jadi selama kita ini menjadi hamba-hamba yang senantiasa bertaubat, selama itu pula Allah Subhanahu wa taala mencintai kita. Gak pernah boleh ada rasa putus asa. Kalau kita putus asa berarti suudzon dengan Allah Subhanahu wa taala. Adalah taraja taubatnya itu juga suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Taubat lagi, taraja, tar juga ngulangi lagi, takut nanti saya dosa lagi. Itu malah sengaja niat berbuat dosa berarti. Taraja ke masjidnya kalau udah tua, ya kalau sampai, kalau enggak jadi kita ingin agar ketika dalam wudhu itu Allahumma ja'alni minat tawabin diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh Nabi SAW. Kalau kita sekarang udah bersih, apalagi tambah sholat lagi, tapi sering maksiat, saya sering sholat tapi maksiat lagi, maka jawabannya boleh dari dua sisi. Saya sering beberapa kali ditanya seperti itu, sholat tapi maksiat lagi, sholat tapi maksiat lagi. Berarti dua sisi. Sisi yang pertama adalah sisi teguran. Ketika Allah bilang inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar, sesungguhnya sholat itu bisa mencegah daripada kemaksiatan dan kemungkaran. Tapi kita sholat tapi kok nggak mencegah? Maka Nabi mengomentari dalam hadis riwayat Imam Ahmad, disebutkan dalam kitab-kitab tafsir, maksud daripada ayat ini, kata Nabi, man lam tanhahu sholatuhu anil fasya'i wal munkar fala sholatalahu. Orang yang sholatnya belum mencegah dia dari kekejian dan kemungkaran, berarti tidak ada sholat untuknya. Dari sisi teguran, ketika kita sholat tapi masih maksiat, maka teguran kita, oh berarti sholat kita belum sempurna. Mungkin ada rukun yang kurang, mungkin ada syarat yang keliru, mungkin ada adab-adab yang keliru. Sholat tapi mungkin gak sopan kepada Allah, bacanya buru-buru, ataupun juga mungkin datangnya lambat, atau macam-macam lah, atau ditunda-tunda sampai keluar waktu. Itu adabnya. Jadi sholat tapi tidak beradab, tidak sopan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin. Jadi sholat kita yang belum sempurna, ini teguran yang pertama. Tapi dari sisi yang kedua, ini sisi motivasi. Kalau orang senantiasa sholat, tapi senantiasa maksiat, dari sisi motivasi, syukur ke Allah masih dikasih sholat. Berarti tandanya Allah SWT masih ingin menghapus dosa-dosa yang dilakukan karena maksiatnya. Yang menganugerahkan kita bisa sholat siapa? Allah. Maka saat ketika kita walaupun kita banyak dosa, yang walaupun kita banyak maksiat, yang walaupun banyak aib-aib, yang walaupun banyak kekurangan, setidaknya kita masih diberi anugerah rezeki dengan sholat. Ini dari sisi motivasi. Jadi dua-duanya kita kombinasikan, antara sisi teguran. Yang pertama kita teguran ketika masih maksiat lagi. Sebagai teguran, kita perbaiki sholat kita. Semakin kita perbaiki sholat kita. Oh mungkin karena saya kurang khusyuk. Sholat tapi pikirannya kemana-mana. Kan Allah tahu. Sholat tapi hatinya nggak kepada Allah. Allah juga tahu. Tapi di lain sisi, kita juga syukur masih dikasih sholat. Ini rezeki ini.
Berarti masih Allah undang, masih Allah inginkan kita untuk diampuni dosa dari dua sisi. Allahumma ja'alni minat tawabin. Setelah udah 3, bersih zohirnya dengan anggota tubuh yang sudah terwudukan dan tertaubati. Yang kedua, bersih akidahnya, hatinya dengan membersihkan akidah dengan 2 kalimat syahadat. Yang ketiga, senantiasa bertaubat ketika melakukan dosa. Yang keempat, wa ja'alni minal mutatahhirin. Ya Rob, saya berharap mutatahhirin, saya senantiasa nggak bosan-bosan untuk menghindari dosa. Mutatahhir, kalau tadi tawabin terlibat sama dosa, terlibat dengan maksiat, terlibat dengan sesuatu yang nggak disukai Allah, walaupun nggak dosa, makruh juga nggak disukai Allah. Terus taubat, tapi mutatahhirin ini menghindari itu. Sebelum melakukannya sudah menjauh. Itu makna dari mutatahhirin, yang mensucikan diri, itu yang menghindari merasa jijik, merasa enggak suka. Ini yang kita minta. Allahumma habib ilainal iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilainal kufra wal fusuqa wal isyan. Ya Allah, berilah rasa cinta saya kepada iman dan hiasi iman saya, kuatkan iman saya, wa karrih, dan buat saya benci dengan kekufuran dan kemaksiatan dan kemunafikan. Buat saya benci. Kata Nabi SAW, kalau ada orang yang salah satu tanda iman yang kuat adalah orang yang benci dengan kekufuran, sebagaimana dia benci untuk dimasukkan ke dalam api. Setelah dia mengenal Islam, setelah dia mengenal iman, dia benci kembali kekufuran, sebagaimana benci untuk dilemparkan ke dalam api. Nggak suka kalau dilemparkan ke dalam api. Jadi kebencian ini yang kita minta, waj'alni minal mutatahhirin. Wallahu yuhibbul mutahhirin. Jadi nggak suka. Sebab dulu Nabi Lut alaihi salatu wassalam, saat ketika menolak untuk mengikuti kehendak nafsu daripada kaumnya, ketika menolak untuk menyerahkan tamu yang 2 orang tamu malaikat yang menyerupai manusia, ganteng-ganteng, ini umatnya ataupun juga kaum Sodom sudah mengincar-incar ini. Wah, ini ganteng sekali, ini ada di rumahnya Nabi. Itu dikasih tahu sama istrinya, makanya istrinya Nabi Lut nggak selamat. Maka mereka ini berkata kepada Nabi Lut, kamu itu bagian daripada mutahhirin, kamu itu sok-sok suci ya. Kamu tuh nggak mau ngikut apa yang kami lakukan atau nggak mau nuruti nafsu seperti kami ini, kamu tuh sok suci ya. Nah, sok suci ini ucapan orang-orang Sodom kepada orang yang nggak mau ngikut maksiat kepada Nabi Lut. Jadi kalau hari ini ada yang berkata demikian, ayo minum dulu, bukan minum teh, ini minumnya minum khamar, minum dulu. Aduh maaf saya nggak minum, sok suci. Itu nggak jauh beda sama kaum Sadum, kaum homo yang di Nabi Lut itu nggak jauh beda. Ayo ini kita, nggak apa-apa, nggak apa-apa lah sekali-sekali, mungkin ya ngambil riba lah sekali lah, nggak apa-apa. Enggak, saya enggak pakai riba, sok suci gitu. Oh, kaum Sodom itu. Enggak jauh beda gitu kan. Ayo kita sholat, ente ngajak-ngajak sok suci. Semuanya digitukan. Kalau semuanya sok suci, itu mana yang suci? Justru karena kita enggak mau terlibat, justru karena kita ini sholat, justru karena kita ngajakin mereka ini untuk ibadah, karena kita merasa belum suci. Karena kita ingin disucikan, karena kita ingin bersih, justru maka kita ajak untuk sholat. Jadi bukan justru orang yang sholat itu yang sudah suci, justru kebalik, kita ingin diampuni Allah. Ya karena saya merasa masih kotor, maka saya masih sholat. Ini kebalik, jadi kadang logika itu. Wa ja'alni minal mutatahhirin. Jadi setelah sudah suci, ada 4 yang saya sebutkan dalam hadis ini, disebutkan suci anggota tubuhnya, suci hatinya dan akidahnya, kemudian senantiasa bertaubat, dan juga merasa jijik ataupun juga merasa ingin senantiasa bersih sehingga menghindari daripada hal-hal yang tidak diridhoi Allah. 4 ini wajar kalau balasannya adalah futihat lahu abwabul jannati samaniyah,
dibukakan pintu 8 surga, 8 pintu surga, dia bebas masuk dari gerbang surga yang mana saja dia mau. Wajar, Pak. Jadi kita nggak melihat, oh cuman baca gitu doang, cuman wudhu gitu doang, ternyata balasannya 8 pintu surga, mau masuk mana saja yang dia mau, itu kemudian langsung boleh milih surga yang mana aja. Enggak ada doang. Wudhunya itu pembersih, kemudian syahadatnya itu pembersih, kemudian doanya ini minta dia dibersihkan. Ditambah oleh Imam Ghazali, waj'alni min ibadika sholihin. Dan Bapak enggak perlulah merasa itu bid'ah, itu tambahan, itu min ibadika sholihin enggak ada dalam riwayat, enggak ada dalam hadis, itu tambahan aja, itu bid'ah, dhalalah finnar, akhirnya dalam neraka, akhirnya gara-gara ngedoa akhirnya neraka. Allahu akbar. Jadi membuat-buat doa, menambah-nambah doa itu enggak masalah selama doanya benar, doanya sesuai, boleh-boleh saja. Misalnya Bapak sambil doa habis wudhu, habis doa wudhu, jangan minta tolong jangan ibadika sholihin, terus kemudian Bapak minta istri yang solehah, anak-anak yang soleh, boleh apa enggak? Boleh. Ataupun juga Bapak minta rumah yang bermanfaat, rezeki yang halal, yang thayyib, yang barokah, boleh. Kenapa enggak boleh? Jadi kita yang nggak boleh itu menisbahkan waja'alni min ibadika sholihin, kata-kata tambahan itu dinisbahkan, disandarkan kepada Rasul. Ini dari Rasul, itu yang nggak benar. Hadis palsu dibilang hadis, dibilang qala Rasulullah sallallahu, itu nggak betul. Yang bukan dari Nabi nggak boleh dinisbahkan ke Nabi. Tapi nambahnya itu nggak masalah. Sahabat pun banyak yang menambah-nambah doa, membuat-buat zikiran, membuat-buat sholawat. Banyak sekali dalil yang seperti ini, dan Nabi oke-oke aja. Bahkan sebagian sama Nabi dipuji. Ada sahabat Nabi yang saya sering sebut, ketika bangkit daripada i'tidal, dia baca Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Itu enggak dari Nabi. Tapi Nabi setelah salam, Nabi justru puji, saya melihat 30 lebih malaikat berlomba-lomba mencatat pujian kamu. Padahal itu bukan dari Nabi. Itu riwayat Bukhari Muslim. Jadi sehingga kita pun juga enggak masalah ngikuti Imam Ghazali, waj'alni min ibadikas sholihin. Gak usah kaku. Jadi setelah kita belajar hadis, sehingga kita nggak mau lagi baca min ibadika sholihin, kita hanya minal mutatahirin. Ini adalah jalan Nabi. Soal selain ini bid'ah, dhalalah finnar. Terakhir daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, tambahin Pak, mulai sekarang yang baca doa habis wudu tambahannya subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ini ditambahin. Dalilnya man tawaddoa, kata Nabi SAW, siapa yang berwudu tsumma qala, kemudian membaca doa itu, kata Nabi, kutiba fi raqqin tsumma tubi'a bi taba'in falam yuksar ila yaumil qiyamah. Wudunya dicatat oleh malaikat di satu catatan, kemudian di stempel, dikunci, diresmikan. Wudunya itu dimasukkan di dalam satu catatan dan distempel oleh malaikat atau oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga catatan itu tidak akan pernah dibatalkan selamanya. Jadi wudu kita aman. Paham nggak maksudnya Pak? Tabungan wudu kita kan wudu udah beratus-ratus kali. Kalau satu hari 5 kali wudu, mananya setahun ada 1800-an. Kalau 360 hari 1800 kali kita wudu. Ya mungkin ada yang jaga kurang-kurang lebih lah 1500, 1600, 1700. Itu setahun. Bapak ada hidup berapa tahun? Dari mulai balik dong. Mulai baliknya berapa tahun? Kalau dari 15 tahun, sekarang kita udah umur 50, mananya udah 35. Berapa ribu kali kita wudu? Permasalahannya, pahala wudu kita tuh masih ada apa enggak, ini masalahnya. Nah, kalau kita mau aman,
investasi wudhu kita ini mau aman, baca di akhir habis wudhu, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Itu bacaan akan membuat wudhu kita tetap aman sehingga tidak dibatalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Gak ada pertanyaan ya? Insyaallah ya, minggu depan insyaallah digantikan atau dibadalkan. Oh iya, 1 menit. Satu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, langsung aja nggak apa-apa. Wudhu maghrib. Ya. 1. Ya. 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 Jadi setelah kalau kita wudhu masih punya wudhu, sekarang datang waktu sholat berikutnya, apakah lebih utama, lebih bagus kita wudhu lagi atau kita pakai wudhu yang lama? Yang lebih afdal adalah wudhu lagi. Karena riwayat Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, man tawaddaa ala tuhrin kutiba lahu asyru hasanah. Siapa yang berwudhu ketika masih punya wudhu, masih suci, belum batal, maka ditulis baginya 10 kebaikan. Nah itu jadi namanya tajdid, memperbaharui wudhu, update wudhu gitu ya, walaupun belum batal. Tapi kalau seandainya mau tirakat itu apa kita sebut tirakat itu kalau itu? Tirakat itu seperti latihan ya, latihan mau jadi orang soleh. Banyak ulama-ulama kita yang mengamalkan wudhu isya dipakai untuk sholat subuh. Wudhu isya dipakai untuk, berarti mananya nggak tidur dong? Iya enggak, itu masalahnya. Nggak tidur, atau kalau tidur pun tidurnya duduk, nyender. Nah begitu. Nanti bangun, sholat tahajud, nyambung sampai subuh. Seperti Imam Abu Hanifah, 40 tahun wudhu sholat subuh pakai wudhu isya. Imam An-Nawawi juga begitu. Selama beberapa puluh tahun beliau wudhu subuh sholat subuh pakai wudhunya isya. Itu juga boleh. Terus kemudian boleh nggak nambahin ayat kursi? Boleh. Nambahin ayat kursinya Al-Baqarah sekalian juga boleh. Itu boleh-boleh saja, bahkan bagus. Dan sebuah hadis diriwayatkan orang yang berwudu kemudian membaca inna anzalnahu fi lailatul qadar, maka dia akan mendapatkan kedudukan seperti para nabi-nabi. Begitulah lebih kurang dalam hadisnya. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Lebih kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.